Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tanda kata yang selalu terucap di pagi hari kita membuka majlis ilmu. Kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah mudahkan kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang setiap pagi Allah karuniakan kita untuk dibersamai oleh para guru kita di MKI dan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nikmat dan Islam, iman dan Islam tentu menjadi sebuah kenikmatan agung yang harus selalu kita syukuri karena dengan nikmat itulah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh hingga saat ini. Salat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan di majlis ilmu di pagi hari ini, sebagaimana di hari eh, Rabu, Alhamdulillah kita selalu kembali mengungkap sebuah atau membahas sebuah tema yang mempermudah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kajian Asmaul Husna yang dipandu oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizahullah taala, yang alhamdulillah kita sudah sekian episode ya untuk memahami Allah Tabaraka wa taala melalui sifat-sifatnya, asma dan sifatnya yang terkumpul dalam Asmaul Husna. Dan di pagi ini kita sudah masuk ke tema Al-Hadi, Allah Maha Pemberi Hidayah, dan sebuah nama yang tentu kita mengingat dengan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita. eh, Dalam Al-Fatihah kita selalu memohon kepada Allah sebuah hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada kita, dan kan Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman tercintanya, karena tentu hidayah adalah milik Allah, dan inilah suatu keyakinan dalam diri kita yang menjadi akidah dari Islam, bahwa hidayah hanya milik Allah. Dan itulah selalu kita terus mengucapkan permohonan kepada Allah untuk Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Dan insya Allah di pagi ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala untuk membahas tentang tema Al-Hadi ini. Dan tentu kita mendoakan semua para guru kita yang telah memberikan eh, ilmu-ilmunya untuk kita, nasihat-nasihatnya yang agung untuk kita, dan mudah-mudahan kita termasuk eh, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah ilmu. Dan tentu hidayah ini adalah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Dan di pagi ini, insyaallah, alhamdulillah, wasyukurillah, kita juga saling mendoakan dengan kehadiran kita para jamaah di majelis ilmu ini menjadi momentum bagi kita untuk saling mendoakan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa untuk selalu diingatkan oleh admin untuk eh, manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, dan silakan yang ingin bersedekah menjadi waktu yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi hari untuk kita sebagaimana doa Rasulullah adalah keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, keberkahan umat Nabi SAW di pagi hari, dan alhamdulillah kita termasuk umatnya yang senantiasa melalui pagi hari dengan majlis ilmu. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah, بخير يا أستاذي الكرام. Masya Allah. إن شاء الله. Nah, nah, al-kiram ya. Saya masih banyak dosa, masih belum lah, belum al-kiram. Masih banyak dosa, masih banyak salah, masih banyak keliru, masih belum bisa jaga hati, belum bisa jaga emosi. Baik, Ustaz, ini tema yang Al-Hadi ini memang menjadi pengingat untuk kita ya. Hanya Allah yang menjadi Luar biasa nih, Ustaz. hidayah. Luar biasa, Ustaz. Kita tahu beberapa nama yang eh, apa namanya, eh, menginspirasi kita lah itu. Kalau kayak Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Fudel bin Iyad, bagaimana Bilal bin Rabah, Masya Allah. Nanti kita pelajari satu-satu. Baik, Ustaz, jamaah yang dengan Allah, kita siapkan diri kita untuk menerima sajian ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah hidayah untuk kita semua, menjadi perbaikan untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita mohonkan kepada Allah untuk membukakan pintu hati kita melalui hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tafadhol mashkur Ustaz. Syukuran, jazakumullahu khair. Ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin amin Allahumma amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dodi Jambari. Kayak siaran tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma ya muallim Daud alimna. Allahumma ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Tentu kesyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi setiap kita yang menghadirkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita sempurnakan kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan salawat serta salam kehadirat penghujung para nabi. Kita hadirkan kepada beliau yang selalu mengantarkan hidayah-hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Tanpa beliau alaihissalatu wassalam, maka kita bukan apa-apa. Mudah-mudahan salawat dan salam ini tidak hanya sampai kepada beliau secara pribadi, tapi juga seluruh ahlul baitnya, kerabatnya, para pecinta risalah dan syariat beliau. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita mohonkan yuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita di Palestina agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, kemampuan untuk terus mempertahankan tanah air mereka meskipun dengan cara biadab dan keji pola. Dan kita doakan juga seluruh pembina, seluruh pengurus, dan terlebih untuk keluarga kita, baik yang masih hidup, kita mohonkan hidayah, inayah, iradah, qudrah, dan
terlebih maunahnya agar senantiasa kita bisa mengistiqomahkan diri di dalam menghadirkan keislaman kita ini, terlebih menjaga keluarga kita, sehingga kita bisa menempuh husnul khotimah dan kelak bisa berkumpul bersama di surga satu keluarga. Amin. Disclaimer ya, kalau Asmaul Husna ini tidak pernah saya mengklaim diri sebagai orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Saya hanya sekedar membacakan, sekedar menjabarkan apa yang saya baca dari kitab-kitab para ulama. Bukan hendak menjelaskan pengetahuan saya, karena sejatinya saya tidak punya ilmu, cuman hanya punya semangat untuk menyampaikan ini saja. Mari kita mulai dari surah Al-A'la, surah yang ke-87. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabbihisma rabbikal ladzi a'la. Yarhamukillah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi Wallazi khalaq khalaqal fasawwa terus fadaqa walladzi wallazi Qadara qaddara fahada. fahada. dan memberi petunjuk, menentukan kadar masing-masing, Ciptakan memberi Allah pada petunjuk. Allah tinggi Wahada. yang menciptakan dan Maka menentukan. hati akan menjadi cemas ketika kita berada di lorong gua yang gelap. Yang hati pun juga akan menjadi gelisah kita saat berjalan di belantara raya yang masih asing dan belum pernah kita sambangi sebelumnya. Begitu pula kalau tersesat, maka hati pun akan cemas. Meskipun tersesatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena pintunya modalnya sama. Tapi akan beda rasanya apabila kita berjalan di gelap gulitanya malam dan ada yang menuntun. Apabila jika yang menuntun tersebut sangat tahu medan dan sangat ingin membantu kita sehingga hati kita menjadi lebih tenang. Maka demikian pula ketika memasuki sebuah kota dengan disertai pemandu ahli, rasa khawatir dalam hati pun akan sirna. Apa yang dimaksud dengan guidance atau penunjuk jalan? Dialah yang tampil ke depan memberi petunjuk. Ini yang disebut dengan hadi. Dan salah satu asma Allah adalah Al-Hadi, yang Allah Maha memberi petunjuk. Dan kadang kita tahu bahwa kata yang terdiri dari huruf ha, dal, ya punya makna petunjuk. Disebut hadi karena tongkat biasanya eh, lebih depan daripada kaki. Nah, arti keduanya menyampaikan dengan lemah lembut. Maka kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata hadiah, ya, hadiah itu disampaikan biasanya dengan penuh kecintaan. Yang namanya hadiah biasanya disampaikan dengan lemah lembut. Tidak pernah eh, hadiah diberikan dengan kasar. Pengantin yang wanita disebut juga sebagai al-hadiyu, karena dia menjadi hadiah yang lembut bagi suaminya. Jadi kalau dikaitkan dengan Allah sebagai al-hadi, Allah yang maha memberi petunjuk, bermakna bahwa Allah bisa memberi petunjuk dengan sangat lemah lembut sehingga tidak dirasakan oleh orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Allah Ta'ala, kalau kita lihat percikan cahaya hidayah, menebarkan kunci-kunci hidayah di banyak tempat. Di dalam setiap peristiwa pasti ada limpahan hidayah. Yang bisa membuat seseorang kadang-kadang terbangkitkan energi dirinya. Ada yang berubah ketika ditinggal mati orang tuanya. Ada yang berubah ketika mendapat hinaan dari atasannya. Ada yang berubah ketika bangkrut usahanya. Ada yang berubah ketika mendapat nasihat dari orang berilmu.
Ada yang berubah setelah dia masuk penjara, ada yang berubah ketika melihat bening mata bayi kecilnya, dan sebagainya. Bahkan jatuhnya sebutir apel dari pohon dapat mengubah wajah peradaban dunia secara radikal. Sebagaimana yang terjadi pada Isaac Newton. Jatuhnya apel menginspirasi untuk menentukan hukum relativitas. Tapi hidayah Allah ini bukan barang gratisan. Dia harus dicari. Dan seseorang tidak bisa mengatakan bahwa Allah belum memberinya hidayah. Lancang betul kalau orang kepada Allah belum kasih hidayah. Dia yang belum mau menerima. Sehingga dia masih terus menjalankan kegiatan buruknya. Para wanita yang tidak mau menutup auratnya dengan sempurna, belum mau menutup kaos kakinya, belum mau mengenakan rok panjangnya dibanding dengan celana panjangnya. Terus kemudian beralih kepada dengan Allah belum berikan petunjuk, kemana ayat-ayat yang selama ini dia baca, kemana hadis yang selama ini dia pelajari. Bukankah itu petunjuk? Dia saja yang lebih mempertuhankan hawa nafsu. Wahai para suami, mulailah. Ingatkan istri untuk kembali mengembalikan fitrahnya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Agar tidak ada orang lain yang menikmati keindahan tubuh pasangan kita. Maka sungguh nanti ketika kita membiarkan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dengan cahaya hidayah atau pandangan rahmah kepada orang yang dayut, tidak punya rasa cemburu terhadap pasangan. Maka sungguh hidayah Allah bertebaran di mana-mana, setiap waktu, setiap tempat, dan setiap peristiwa. Masalahnya mau atau tidak kita mengambilnya. Andai hidayah itu televisi, kita harus ikhtiar agar bisa menyalakannya. Atau hidayah itu ada di majelis ilmu, kita harus rajin mendatang. Dan hal yang terpenting, maukah kita membuka hati dan pikiran, maukah kita belajar serta mau mengakui kelemahan diri. Jika hal ini yang dilakukan, maka akan lebih mudah kita meraih limpahan hidayah Allah kapanpun dan dimanapun. Sebab Allah Al-Hadi akan menunjukkan jalan kebenaran bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tapi kalau hawa nafsunya yang lebih mengedepan, ya apa mau dikata. Maka surat 45 ayat 23 itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan petunjuk. Kita buka surat 45 ayat 23 sebentar. Silahkan. Sudah, Dek. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Coba. Para wanita yang masih pakai celana panjang, para wanita yang masih belum mau pakai kaos kaki, para wanita yang masih pakai jilbabnya rambutnya kelihatan, para wanita yang masih mempertontonkan lekuk tubuhnya ketika berbusana. Ayat itu mempertanyakan Anda, para pria yang sering pakai hot pants, ketika eh, dengan alasan gardening lah apa segala macam, cuma pakai celana pendek dan kemudian eh, membuka bagian atasnya, bahkan pusarnya kemana-mana dan seterusnya. Ala kulli hal, hidayah tidak dimiliki oleh setiap orang. Kita buka juga surat yang kedua, ayat yang ke-269.
saya ibaratkan hikmah itu seperti hidayah. Ada yang mau baca lagi? Silahkan. Sudah, Ude. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Jadi kalau orang yang nggak berakal sehat, mengendalikan hawa nafsunya dia nggak mampu, maka dia akan tenggelam dengan seleranya. Mana nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih saja mengandalkan hawa nafsu. Tapi nggak usah ngacung, nanti ketahuan. Oke, mari kita lihat ada beberapa tingkatan hidayah. Yang jika kita pelajari, para ulama menyatakan apa tentang hidayah ini. Jadi, Imam Al-Ghazali memberi eh, jabaran tentang hidayah yang sifatnya umum, itu, yaitu akal, fitrah, indra. Ya, akal itu setiap orang pasti punya, fitrah setiap orang pasti punya, yang kita sering bahas di hari Kamis besok. Indra setiap orang pasti punya. Dan hidayah yang khusus, yakni keimanan, bimbingan hidayah. Eh, Kalau biasanya para MC menutup eh, hajat dengan wabillahi taufik wal hidayah. Dan biarlah Allah yang berikan pembimbingan dan petunjuk. Jadi tidak hanya ditunjuk, tapi dibimbing. Kita dipegang, terus kemudian dibawa. Apa bedanya petunjuk dan bimbingan? Kalau petunjuk, dikasih tahu bahwa eh, daerah Turangga situ ada eh, kafe baru, kira-kira kurang lebih 6 bulan. Namanya Kadir Coffee di Turangga, Bandung, di Kinanti. Kalau lewatin rumahnya Tia Nadia itu terus lagi sebelah kiri. Di situ menu-menunya enak-enak tuh, seger-seger. Nah, bagaimana cara mendapatkan taufiknya? Dianterin tuh sampai ke Kadir Coffee. Maka kita kasih tahu bestsellernya apa, yang enaknya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu kita masuk, mentok, buka pintu, ada musola. Sebelah kanannya toilet. Nah, kalau kita mau kongko, di situ ada yang outdoor, ada yang indoor. Itu kalau memberikan taufik dan hidayah. Jadi kalau hidayah, di dekat-dekat Turangga situ mah banyak warung kopi. Dah gitu aja hidayah. Kita mesti cari sendiri. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan kehendak Allah yang saya bilang tadi. Dipadankan kepada Al-Hikmah di surat 2 ayat 269. Sedangkan Syekh Al-Khusyairi Al-Kusyairi ini menyatakan bahwa hidayah adalah cahaya yang menuntun hati tetap lurus meskipun dunia penuh dengan cobaan. Kadang kalau kita dengan pasangan, hati sudah seperti kertas yang diremas-remas, nggak akan bisa kembali lagi mulus meskipun disetrika berulang kali. Karena terluka jiwa ini. Tetapi balik lagi, menikah itu adalah mengandalkan takwa. Maka para ulama menyatakan menikahlah dengan orang yang bertakwa, karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahan karena Allah. Maka ditepis semua bagian yang menyakitkan, ditepis bagian semua yang menyenangkan. Artinya ketika Rasulullah SAW bicara tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai contoh teladan beliau,
Apakah nihil pertengkaran? Sering Rasulullah SAW bertengkar, bahkan kepada para istrinya. Ada yang pernah dicerai? Ada. Gitu. Sampai setara itu. Gitu. Ada yang membangkang? Banyak. Gitu. Fungsinya banyak. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi, oh Rasulullah aja begitu ya kita gitu. Maka kesejatian kita sebagai manusia, maka sadari bahwa kita ini lengkap dengan kelemahan-kelemahan dan kelebihan. Tapi jangan cuma dicatat kelebihannya doang, jangan diagung-agungkan atau dibesar-besarkan tentang kelemahannya saja. Mari kita lihat di dalam surah yang ke-28, ayat yang ke-56. 28 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang saya ingin tekankan adalah ini kada yahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Jadi sehebat apapun kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, tapi Allah kalau nggak ngasih, ya repot. Balik lagi, menuju hidayah kita butuh kepada keimanan. Mari kita baca lagi surat yang ke-10, ayat yang ke-100. Ya udah. Ya, Mangga, Dek. mangga silakan. Yang pertama tadi siapa? Nggak Bunita. Ayo, monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, Shadaqallahul azim. berarti akalnya kalau nggak dipakai buat mengerti, akalnya nggak dipakai buat memahami, akalnya nggak dipakai, tapi kalah sama hawa nafsu, ya sudah. Maka bukan lagi tanggung jawab para suami, bukan lagi tanggung jawab para ustadz, bukan lagi tanggung jawab para pendakwah untuk menyampaikan ini. Ada beberapa orang yang memang sengaja menghindari ceramah-ceramah ustadz tertentu karena dia merasa tersinggung. Ada orang-orang tertentu yang hanya mau milih ustadznya, gitu, karena dia tidak banyak menyinggung. Seolah-olah hidayah Allah tidak berlaku atasnya. Dia yang menentukan mana yang benar menurut dia, bukan menurut Allah. Maka yang seperti ini kita harus memahami dengan penuh taghaful. Apa itu taghaful? Coba cari tahu tentang taghaful. Apa taghaful itu? Oke. Kalau ada yang sudah ketemu, boleh kasih tahu saya. Taghaful adalah gitu ya. Baik, sementara itu saya akan mencoba menghadirkan beberapa tingkatan hidayah. Hidayah Allah itu ada beberapa jenis dan bertingkat-tingkat kedudukannya. Hidayah yang pertama disebutnya insting atau naluri. Yang ketika contohnya bayi, dia akan langsung menangis ketika saat pertama kali lahir di dunia. Dia mampu menangis bukan karena belajar, akan tetapi insting membuatnya refleks menangis untuk mendapatkan air susu yang dibutuhkan. Namun tidak dirancang untuk memecahkan persoalan. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah pada tingkatan yang kedua, yaitu panca indera. Itulah hidayah yang membuat kita bisa melihat, mendengar, merasa, mendapatkan banyak informasi. Maka panca indera ini membuat kita mampu mengambil sikap dengan baik. Sayangnya indera ini tidak selamanya benar dan akurat. Dalam beberapa keadaan dia seringkali menipu dan menyesatkan. Lihatlah kayu yang lurus, dia akan terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Begitu pula rel kereta api yang ujungnya selalu bersatu, pelupuk mata yang paling dekat dengan mata kita tidak mampu kita lihat padahal dia sangat dekat. Demikian pula yang sangat jauh. Intinya indera tidak selalu mampu memberikan informasi yang paling benar.
Maka di atas panca indera ada hidayah tingkat ketiga, yaitu akal. Jadi naluri, ya, indera, akal. Maka akal adalah hidayah yang istimewa yang dikaruniakan Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada binatang. Rel kereta api terlihat bersatu dengan panca indera, tapi tidak bersatu menurut akal. Karena dengan akal kita bisa menganalisa dengan baik, melihat dengan cermat dan mengambil keputusan yang jauh lebih tepat. Meskipun begitu, akal sering disalahgunakan. Orang bisa sangat efektif melakukan kejahatan karena menggunakan akal. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas biasanya jauh lebih berbahaya daripada kejahatan orang-orang bodoh yang hanya mengandalkan keberanian dan kekuatan otot. Itulah kita disebabkan jangan bangga punya anak, punya suami, punya istri, atau orang tua yang cerdas seandainya mereka tidak memiliki hidayah. Yang keempat, hidayah agama. Hidayah inilah yang kemudian menjadikan akal, memuliakan, dan menuntut manusia kepada jalan yang benar. Yang pintar banyak, tapi yang pintar sekaligus benar tidak begitu banyak. Salah satu contoh misalnya, eh, kata Gus Najih, eh, mantan Menteri Agama, Yakut itu, Bansot, nggak bisa ngaji, nggak pernah ngaji, gitu. Dan bahkan nggak bisa bahasa Arab. Dan hidayah agama pun bertingkat-tingkat bentuknya. Dari mulai hidayah berupa pengetahuan tentang Islam, lalu hidayah berupa kemampuan untuk mengamalkan Islam, dan hidayah yang menjadikan hati kita selalu terpaut kepada Allah ketika beramal dengan keikhlasan. Ini hidayah yang paling tinggi dan paling mahal, dan kita sering menyebutnya sebagai hidayah taufik. Maka kita jangan takut nggak kebagian uang, tapi takutlah tidak kebagian hidayah bagaimana mencari uang dengan cara yang jujur. Jangan risau mendapatkan banyak uang, tapi risaulah apabila kita tidak mampu membelanjakan uang kita itu di jalan Allah. Maka takutlah kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, nggak bisa bersyukur, takutlah tidak bisa ridho, takutlah tidak bisa sabar terhadap uang yang kita dapatkan. Maka hidayah itu sendiri adalah hak prerogatifnya Allah. Tidak seorang pun yang memiliki hak memberi hidayah kepada orang lain tanpa seizin Allah. Bahkan sekelas Rasulullah SAW sekalipun, beliau tidak punya kuasa untuk berikan hidayah kepada seseorang yang dikehendaki. Seperti di surat Al-Qasas 56 tadi. Adapun beliau punya kuasa untuk memberikan hidayah, pasti keluarganya termasuk paman-paman yang menjadi pihak yang pertama mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah. Boleh jadi timbul pertanyaan, untuk apa kita berdakwah? Dakwah ini fungsinya untuk fadzakir, innama anta mudzakir, hanya sekedar saling mengingatkan. Maka dengan demikian kita jangan menganggap diri hebat karena telah mampu menyadarkan orang lain. Kita hanya sekedar perantara, hakikatnya Allah yang memberikan hidayah. Maka bagi kita masalahnya bukan bagaimana agar orang lain bisa mendapatkan hidayah, tapi sejauh mana kualitas kebenaran yang disampaikan dan sejauh mana keikhlasan kita dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Dan keduanya adalah syarat utama untuk bisa meneladani Allah sebagai Al-Hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Kita tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang lain apabila kita tidak punya pengetahuan. Maka meneladani Al-Hadi mengharuskan kita menjadi orang-orang yang berilmu dan gemar menjadi pengamal ilmu. Tidak ada hari baginya kecuali harus pengetahuan baru yang dia dapatkan. Pengetahuan yang menjadikannya semakin bijak, semakin cerdas, semakin membuatnya dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin mengagungkan Rasulullah SAW. Maka ada kata-kata yang sangat menyentuh yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajahu, apabila datang kepadaku satu hari aku tidak menambah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah, pasti diriku tidak akan diberkahi pada terbitnya matahari pada hari itu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, dalam penghuni surga semuanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dari berawal membenci Islam sampai akhirnya dia berubah menjadi benteng Islam setelah tersentuh ayat Al-Quran.
Kita tahu kan ya, dia mau membunuh Rasulullah SAW, terus kemudian mampir ke rumah adiknya, Fatimah, dan kemudian Fatimah sedang baca surah Al-Kahfi. Ada yang sudah ketemu belum Taghaful? Sudah, udah. Apa tuh? Taghaful itu apa? Pura-pura Coba. tidak tahu, tidak melihat kesalahan orang lain. Iya, udah biarin aja. Belaga pilon aja. Pasangan kita begitu Taghaful. Orang tua kita melakukan itu Taghaful. Belaga bodoh, belaga nggak lihat aja. Maka nggak akan kepikiran gitu. Makin banyak kita tahu, makin lelah kita dengan segala macam. Baik, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta, apa itu yang kau bacakan tadi apa? Saya mendengar dari luar. Karena dia takut, maka disembunyiin kertas yang berisi ayat Al-Kahfi itu. Diminta paksa, sampai akhirnya digampar hatinya, berdarah. Maka kaget juga dia, kekencengan rupanya. Akhirnya diserahkan kertas itu. Begitu dia baca, ini karena Umar bin Khattab itu ahli syair. Jadi orang Arab itu rata-rata ahli syair. Jadi kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bentuk sastra Arab subrah, sastra Arab yang tertinggi? Karena orang Arab itu ahli-ahli syair. Bapak Ibu perlu tahu bahwa di Mekah itu dulu isinya adalah tempelan-tempelan syair-syair yang dibuat oleh orang. Maka kenapa ketika kita mendengarkan orang mensyiarkan syair, entah itu lewat baca puisi seperti Mbak Reni kemarin bacain puisinya Sylvia Sari, atau para penyanyi membacakan lirik-lirik, itu membuat orang menjadi tersentuh. Begitu pula ketika ada tulisan-tulisan atau syair-syair yang menggugah rasa, menggugah hati, maka ketika disampaikan itu betul-betul kita paham bahwa oh, itu mungkin alasannya Allah Taala menyebutkan satu-satunya profesi yang ada di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Apa itu? Asy'ara, para penyair-penyair. Karena bisa merubah hati seseorang, bisa merubah perangai seseorang, bisa mengantarkan hidayah, dan bahkan bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Itu menjadi big deal. Tidak ada petani, tidak ada pedagang, tidak ada jaksa, tidak ada guru, tidak ada sebagai sebuah nama surat dalam Al-Quran. Tapi Asy'ara dimunculkan oleh Allah SWT sebagai satu nama. Kemudian mari kita lihat bahwa Salman Al-Farisi itu mencari, meninggalkan negerinya, mencari kebenaran, sampai bertemu dengan Rasulullah SAW yang punya ciri-ciri kenabian. Dilihat punggungnya, ditanyakan apakah makan zakat atau makan hadiah, dan seterusnya. Fudayl bin Iyad, perampok yang bertobat dan mendengar ayat Al-Quran. Hidayah itu begitu saja. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, budak Abbasya, orang Ethiopia, tapi tetap teguh dengan kalimat ahad, ahad. Ketika ditimpa dengan batu besar di siang hari bolong, ya, matahari sedang terik-teriknya, dan dia ditimpa dengan itu. Disuruh menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal. Kemudian sampai ditebus oleh Abu Bakar. Ala kulli hal, banyak sekali perjalanan-perjalanan hidayah yang kita bisa temukan. Saya lupa di Armenia apa di mana? Itu ada seorang bule umur 70-an, 71, 72 gitu. Begitu masuk Islam, besoknya wafat. Itu kan husnul khotimah banget ya. Saya kenal di Pondok Aren, di Bintaro, itu ada satu perumahan yang ketika dia iri melihat
seorang Konghucu iri melihat orang-orang Islam itu abring-abringan gitu. Pada kemana? Ini lagi ngaji di tempatnya Bu Anu. Besok kayak gitu juga. Ini gimana? Anu ngurus mayatnya si ini. Tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ih, enak ya jadi orang Islam itu kehangatan. Sedangkan dia sendiri anaknya di Taiwan satu, di Australia satu, di Singapura satu. Kaya, tapi sepi. Maka dia katakan, kalau saya kepengen melihat orang yang diurus jenazahnya boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh saat mandiin. Pas ngafanin boleh. Dia lihat tuh dari kafanin, disolatin. Cuman dia nggak ikut ke kubur. Terus dia bilang, enak banget ya mati di Islam itu diurusin sama begitu banyak orang. Terus dia tanya, gimana caranya masuk Islam? Ah, gampang lah masuk Islam, kata si ibu-ibu asal itu. Tinggal syahadat, udah masuk Islam. Ya udah saya mau nih. Tunggu dulu, panggil ustazah katanya. Panggil ustazah. Datang ke semua ke rumahnya, dia bersyahadat. Masya Allah, belum bisa ngaji, belum hafal Quran, buru-buru tahajud, buru-buru zikir pagi petang. 4 hari kemudian dikasih mukena, dikasih Al-Quran, terjemahan segala macam dan seterusnya. Dia wafat di hari yang keempat. Indah betul wafatnya. Masih dalam keadaan hidayah Islam. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang Allah SWT, kita berdoa supaya bisa menapaki jalan yang lurus ini. Maka tidak diragukan bahwa hidayah taufik adalah hal yang terbesar yang diperlukan manusia supaya bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka hadirnya hidayah ini akan menuntun siapa saja untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Jalan yang akan membawanya menuju kebahagiaan yang hakiki. Yakni surga dan pertemuan dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk mengulang-ulang doa ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat. Tidak lebih kurang dari 17 kali kita meminta kepada Allah. Bahkan jumlahnya bisa berkali lipat ketika kita menambahkan dengan sholat sunnah dan zikir kita. Jadi kenapa di dunia ini kita seperti musafir yang berjalan meninggalkan masa lalu menuju masa depan? Masa lalu tubuh biologis ini adalah tanah, maka masa depannya adalah tanah. Dalam bahasa Inggris disebutnya ashes to ashes, dust to dust. Adapun masa lalu yang tubuh rohaninya kita adalah dari Allah dan masa depannya adalah kembali kepada Allah. Kita perhatikan surat yang kedua, ayat yang ke-156. Ada yang berkenan membaca terjemahnya, tafadhol. Ada yang mau? Mangga teh, mangga teh. 156 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu kata-kata yang paling indah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya engkau adalah milikku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya engkau adalah milikku. Kemanapun kau pergi, kau pasti akan kembali kepadaku. Buat saya itu romantis. Ala kulli hal. Sebagai musafir, kebutuhan pertama kita dan yang paling utama adalah mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang yang berjalan tanpa petunjuk, dia tidak akan sampai ke tujuannya. Bayangkan kita pergi ke satu tempat tapi tanpa bawa peta atau bawa informasi tentang apa dan bagaimana tujuan itu. Kemungkinan besar kita akan tersesat, bingung dan terlunta-lunta. Bagaimana pula dengan hidup manusia yang sedemikian pelik tanpa hidayah darinya, kita tidak akan mungkin selamat dari ajakan nafsu dan bujuk rayu setan. Itulah mengapa melihat sakralnya doa ini, Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk membacanya dalam sholat.
Bawang putih dan bawang merah itu kalau ditumis kayak begini ya selalu ya. Mengganggu sekali. Bikin lapar. Karena sholat itu yang agama, maka kita bisa paham bahwa doa ini siratal mustaqim itu masuk tiang dari tiangnya agama. Bukankah tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah? Maka seorang yang memahami bahwa Allah adalah Al-Hadi, dia akan sangat termotivasi untuk terus bersambung dengan Allah lewat sholat. Baginya sholat dengan bacaan Al-Fatihah di dalamnya adalah sumber energi, sumber kekuatan, sumber cahaya yang akan membimbingnya agar dia sampai ke tujuan akhir. Maka ada satu poster yang menarik saya. Dalam bahasa Inggris ditulis, "Success is a journey, not a destination." Jadi sukses itu perjalanan, bukan tujuan. Maka seperti hidayah dari Allah Ta'ala akan dapat mengubah jalan hidup seorang hamba secara keseluruhan. Dia bagaikan anak panah yang sedikit saja dia bergeser fokusnya, akan terjadi deviasi yang sangat besar dari titik bidiknya. Dan perubahan kecil pada masa sekarang akan membawa perubahan besar pada masa yang akan datang, maka masa datang. Dan ini pun terjadi pada tadi yang saya bilang, Fudail bin Iyad. Ya, seorang sufi kenamaan di masa tabi'in. Dia melalui uh, perubahan, mengubah haluan hidupnya hingga berubah menjadi ahli maksiat, menjadi ahli taat. Dan teguran dari Allah SWT betul-betul menohok jiwanya sehingga dia tersadarkan dari tidur panjang yang berselimutkan kejahiliahan. Dalam Syiar A'lam, An-Nubala, Imam Ad-Dhahabi menceritakan bahwa kisah pertobatan beliau orang di daerah Abu Warda dan Sirjis. Hidayah yang menyentuh relung hatinya kedatangan bermula di satu malam ketika dia terpikat oleh seorang wanita cantik tidak bersuami. Satu malam dia berusaha menyelinap hendak memanjat tembok, Fudail tertegun rupanya si wanita tengah membaca Al-Quran. Dia makin terhanyut ketika mendengar wanita itu membaca surat 16 dari surah ayat ke-16 dari surah Al-Hadid. Ada yang berkenan mau baca 57 16? Ya, fastabiqul khairat. Silakan. Ya, Ini yang nggak ada. Monggo yang lain. udah dapat, Bu? Enggak apa-apa. Lah, Baca Bu, aja. Enggak apa-apa. Ini fastabiqul khairat rebutan, Mbak. Monggo. 57 jadi lupa. 57 ayat berapa udah? Maaf. Nanti Putus-putus ya udah. Maaf. 16 kalau nggak salah. 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? 57 16. 16. Iya, Al-Hadid udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nauzubillah. Sadaqallahul azim. Jadi Katuan, izin Katuan. Jadi lapar ikut kajian ini lebih Katuan. Bersama Hidayah Nasi Goreng. Mudah-mudahan eh, Allah berikan senantiasa buat antum sampai akhir hayat antum. Amin. Maka ketika mendengar itu, belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka guna mengingat Allah serta tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya turun Alkitab kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras dan mayoritas mereka adalah fasik. Maka hati Fudail bin Iyad tergetar.
Dan ayat itu seakan-akan ditujukan kepadanya. Dan hatinya yang sekian lama dibaluri karatan dosa seakan terkuat. Cahaya iman yang telah sekian lama padam bersinar. Saat itu ambruk nafsu syahwatnya, dia tertunduk lesu dan menangis. Dia berkata, tentu saja wahai Rabbku, sungguh telah tiba saatku untuk bertobat. Kemudian Fudail bin Iyad turun ke reruntuhan bangunan tempat di mana dia tinggal. Tiba-tiba sekelompok orang lewat, sebagian mereka berkata, kita jalan terus. Sebagian yang berkata, kita jalan terus sampai pagi, karena biasanya Fudail menghadang kita di jalan ini. Maka Fudail menceritakan, kemudian aku merenung dan bergumam. Aku menjalani kemaksiatan di malam hari, dan sebagian dari kaum muslimin ketakutan kepada aku. Dan tidaklah Allah menggiringku kepada mereka ini, melainkan agar aku bertobat kepadamu, dan aku jadikan tobat itu dengan tinggal di Baitul Haram. Maka sejak peristiwa itu, Fudail bin Iyad berubah 180 derajat. Dia larut dalam ibadah dan mencari ilmu sampai akhirnya dia menjadi seorang sufi yang agung di zamannya. Maka apa saja yang harus kita uh, pahami bahwa tafadhal hayakumullah ya Katuan. Meneladani Al-Hadi, yang pertama adalah senantiasa memohon petunjuk atau hidayah Allah. Di antaranya kita baca surat 3 ayat yang ke-8. Silahkan. Iya, Bude. Mangga. Ali Imran ayat 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kan kita selalu berdoa dengan doa ini ya. Rabbana la tuzigh qulubana Badai ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan terus mentang-mentang apa terus dinikmati berdoa itu, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi romantis. Bisa juga Rasulullah SAW pernah diprotes juga sama Ibunda Ummu Salam. Kenapa sih doanya itu mulu? Apa doanya? Iya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sebagian ulama menambahkan, ya musyrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Atau ustaz-ustaz kita sering berdoa dengan pola Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Atau kita bisa seperti Imam Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Atau dengan bahasa sederhana kita bisa meminta kepada Allah, ya Allah limpahkan hidayah terus menerus kepada kami hingga akhir wafat kami. Mintakan terus. Pakai bahasa Indonesia juga Allah mengerti. Pada nyari Sunda getiasa. Nabi ngagem basa Jawi nggih saged mangertos. Kok lai ada orang awak berdoa pakai bahasa Minang pun jadi. If you want to pray in English, please do. Allah will understand that. Tapi yang nggak boleh kan kita tahu ya, pakai bahasa Betawi ya nggak boleh. Berdoa pakai bahasa Betawi itu songong. Ya Allah, gua minta sama lu, kasih ngapa mau gua? Kan nggak boleh kita minta begitu. Kalau ada malaikat mungkin ditoyer itu ya. Ente berdoa orang lapisan katanya. Kemudian apalagi yang kita harus teladan di daerah hati. Senantiasa mohon agar diberikan kesabaran untuk menjalani hidup sesuai petunjuk tersebut.
dan berusaha istiqomah di jalan kebenaran apapun resikonya. Berusaha jadi petunjuk jalan bagi kebaikan orang lain. Coba hari ini Bapak Ibu sudah nunjukin link kita ini, link MK ini kepada berapa orang. Berusaha menjauhi beragam hal yang bisa memadamkan cahaya hidayah. Maka kalau kita pergi kemana-mana, kumpul sama orang-orang soleh. Yang kalau ngumpul sama mereka itu mengingatkan kita hanya kepada Allah saja. Entah kebesarannya, entah keagungannya, entah kuasanya, entah apa. Maka saya kalau keliling lagi kemana gitu, kawan-kawan di Malang misalnya, aku di Malang rek, ketemu gitu. Ngumpul di mana, di rumah siapa gitu. Akhirnya karena mereka tahu saya eh, penceramah gitu. Saya nasehatin, saya ya. Kalau lagi ke Lumajang saya ngabarin salah satu teman gitu, langsung disiapin tempat, pengajian Pasuruan juga gitu, Probolinggo juga gitu, Sidoarjo juga gitu. Begitu ada tahu, katanya mau ke Sidoarjo, Ustaz. Langsung ngumpul. Tuh. Nah, begitu juga kawan-kawan di Padang. Saya kalau ngabar waktu itu ada ipar meninggal karena kebiasaan keluarga itu ada acara yang nggak syar'i, maka saya diajak untuk ke tempat jamaah untuk kemudian ceramah. Alhamdulillah ceramah saya daripada ngikutin acara yang nggak syar'i tadi di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya minta dianterin saya ke satu tempat yang ada kumpulan kawan-kawan gitu. Terus mana lagi? Hmm, Samarinda, Manokwari. Jadi kalau pas ngabarin ke sana itu langsung ngerubut gitu. Karena memang kepengen selalu menjaga kondisi hati ini supaya ketemunya juga sama orang-orang Islam. Depok belum nih, Depok. Ntar kapan ya? Oke, Rasulullah SAW bersabda, siapa diuji kemudian bersabar, kemudian diberi kebersyukuran, kemudian dizalimi, kemudian memaafkan, dan yang berbuat zalim kemudian beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah, maka keselamatan baginya dan dia termasuk ke dalam orang-orang yang diberi hidayah, sehingga dia layak mendapatkan surga. Maka kesejatian orang-orang eh, yang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan kesalahan dan dia mengingat Allah, kembali kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nah, itu bagian yang kemudian membuat eh, kita menjadi masuk dalam golongan orang bertakwa. Lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-135. Itu bisa dibaca dari 133 ini. Enggak? Ya, Bude. Imron dari Enggak. 133 sampai 135 ya, Bude. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, mereka mengetahui. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, orang bertakwa itu bukan orang yang melintir tasbih nggak keluar masjid seharian, bukan. Orang bertakwa ya kayak kita ini melakukan kesalahan ini, Allah istighfar, lalu salah dan kita ngontrol emosi kita. Itu kita bertakwa sudah dengan pola seperti itu. Maka mumpung belum ada apa-apa ya banyakkan istighfar saja. Nah, kita mohon kepada Allah SWT. Allahumma ja'alna min ahlil hadith.
Wasabit wala taj'al qulubina tazighu ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang termasuk selalu senantiasa mendapatkan hidayah, karena kata hab dalam bahasa Arab itu bermakna terus menerus, ajak, continuous, sambung sinambung, ya, memberikan hidayah keteguhan, dan jangan palingkan kami setelah engkau beri petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan SWT, kunci kata kunci pagi ini coba bisa diulang. Cari hidayah, jaga hidayah, syukuri hidayah. Coba diulang. Cari Cari hidayah, jaga hidayah, syukur ya. hidayah, Cari cari hidayah, hidayah, jaga hidayah, syukuri hidayah. Insyaallah. Al-Hadi akan selalu bersama kita sampai kita wafat, insya Allah. Saya balikin dulu ke Ustaz Haris. Tafadhol masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, syukuran, jazakallah khairan. Ustaz Abdul Jambari yang tadi sudah membeberkan tentang bagaimana Al-Hadi gitu ya, dan kita memang selalu berdoa harusnya memang memohon pertolongan Allah dan juga petunjuk ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali doa-doa tadi yang sudah juga disampaikan, dan insya Allah ini sudah jadi kebiasaan kita ya, alhamdulillah ya, menjadi kebiasaan kita dalam selepas sholat untuk membaca doa, dan dalam sholat pun kita terus meminta pertolongan Allah dan juga hidayahnya. Baik Bu Dian, silakan. Ya Ustadz Olis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi. dua pertanyaan nih. Yang pertama mengenai hidayah. Udah tahu kan kalau anak aku tuh yang perempuan Ya. masih buka tutup hijab gitu udah. Terus kalau aku tuh keyword aku sih cuma maksudnya ngasih tahu ke dia gitu. Kalau umpama ini tuh bukan soal small thing gitu loh. Keyword aku cuma bilang ini, udah ya, yang penting mama udah kasih tahu. Nanti jadi kalau mama ditanya sama Allah, mama akan jawab kalau mama tuh udah ngasih tahu gitu. Terus satu lagi, udah kalau umpama hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Selebihnya ya kita berdoa aja gitu. Jadi sekarang sih aku cuma ngasih tahu dan berdoa sama Allah supaya dia dikasih petunjuk gitu. Terus yang kedua, mungkin keluar dari topik hari ini ya. Ini mengenai Rebo Rebo Wakasan. hari ini. Itu sebetulnya tradisi atau memang ada petunjuknya gitu loh dari itu. Menurut Islam itu aja sih udah. Syukran. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Apa dipikir Tedian saya nggak sedih ketika melihat beberapa kawan-kawan kita menutup auratnya tidak sempurna. Bukan cuma soal kita kepada anak, teman-teman kita di MKI ini, saya kalau pas lagi ketemuan gitu, aduh bajunya, aduh kaos kakinya nggak dipakai, aduh, saya nggak bisa ngasih tahu secara langsung karena takut mereka represi atau mereka reject atau jadi nggak nyaman sama saya. Tapi saya kasih tahu sama suaminya. Kadang-kadang kalau yang udah akrab banget, saya langsung tembak aja ke beliau. Alasannya ada saja. Yang tadi dipakai buduk basah lah apa segala macam. Emang nggak bawa serep kaos kaki? Karena emang dia tidak ingin menutup saja auratnya. Gitu. Nah, saran saya terus doakan, terus ingatkan, terus dakwahi. Doakan, dakwahi, terus begitu. Jadi jangan pernah memutus bagian udah ya, dari kasih tahu udah ya, gitu, enggak gitu. Jadi terus ingat, terus ingat, terus kita nggak tahu di peringatan yang itu bilang begitu.
barang siapa mendapatkan hidayah Allah dari jalan dakwahmu, maka pahalamu seperti mendapatkan onta merah. Satu. Yang kedua, barang siapa mendapatkan hidayah dari jalan dakwahmu, maka pahalamu seperti pancaran sinar, seluas pancaran sinar matahari. Itu saya langsung, wow, mengagumkan sekali pahala dakwahnya. Maka saya sejak itu berazam untuk terus mendakwahkan kebenaran. Nggak punya ilmu, nggak apa-apa. Yang penting saya punya semangat. Yang penting saya sampaikan kebenaran. Saya nggak sekolah agama, nggak apa-apa. Saya terus sampaikan bahwa ya ayatnya begitu yang saya pahami, hadisnya begitu yang saya pelajari. Saya hanya modal talaki beberapa asatidz, beberapa fuqaha, beberapa ahli tafsir dan seterusnya. Dan saya mulai zaman dengan beberapa ustadz-ustadz kibar. Tapi ya bukan menjadi bangga saya muridnya enggak. Tapi dengan pola talaki itu membuat saya menjadi lebih belajar tentang adab, lebih belajar tentang keilmuan, lebih belajar tentang. Nah, saya hanya sekedar sharing ulang saja. Nah, soal Rebo Wekasan, saya melihat ini tidak seperti halnya sunnah-sunnah yang lain. Pasti kalau ada sunnah dari Rebo Wekasan itu, saya orang yang duluan share itu di MKI. Gitu. Kemarin waktu hujan, saya ingatkan hujan ini waktu yang paling tepat untuk kita berdoa. Saya share. Gitu. Karena hadisnya jelas gitu. Tapi kalau Rebo Wekasan ini dari namanya saja sudah jelas kejawen ya. Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu rebo terakhir. Seolah-olah Rebo Wekasan itu kalau di pengertian orang Jawa, Rabu terakhir itu katanya banyak bala. Nanti mulailah bikin syariat yang baca ini sekian kali, baca apalah 17 kali, baca ini itu segala macam. Tapi kalau saya minta dalilnya dari mana? Coba dia minta ada dalilnya nggak ketemu. Pasti dalil diada-adakan. Tapi kalau bisa nyebar sebegitu luar biasa, ya wallahu a'lam. Kurang lebih begitu tadi ya. Maaf Ude, Ya. anak zaman sekarang tuh kan apa ya? Kalau aku sih lihat intisari dari dakwahnya Ude gitu ya. Keluarga kita dulu nih yang dakwahi gitu ya. Terus kalau yang cowok ngomong gini, iya ma aku udah tahu, iya mama cuma mengingatkan. Karena mama pengen kita sekeluarga ke surga gitu. Ke surga bareng-bareng gini-gini. Kadang mereka tuh kritis gitu Ude. Jadi terus aja dakwahi, terus omongin gitu walaupun mereka sudah menikah gitu Ude. Betul. Karena tugas kita cuma ngingetin. Iya. Walaupun dia ada suami yang yang bertanggung jawab gitu. Betul. Gitu. Kita bisa tegur suaminya bisa. Ajarin ya bini. Bisa. Karena mungkin pengantarnya lebih kepada kamu kan anak saya juga ya. Kan kita kepengen sekeluarga kita ke surga ya. Nggak apa-apa ya ibu ngasih tahu ya. Nggak apa-apa ya kita ngingetin ya. Mungkin bukan hubungannya orang tua ke anak. Sesama Islam aja nih. Anggap aja saya ini kaset rusak gitu. Tapi tugas saya adalah menyampaikan. Gitu. Jadi kalau saya ngomong begini, orang-orang yang tersinggung dengan apa yang saya dakwahkan, ya memang tujuan dakwah itu untuk menyinggung. Mungkin mereka Allah itu lagi. Kalau misalnya tiap kali saya ingetin yang titip sedekah ke Budi Darmi itu datang dari rekening yang riba, itu kadang-kadang kalau saya tiba-tiba kepengen tegur gitu, saya tegur. Ada beberapa, saya nggak perlu sebut ya, beberapa jamaah MKI yang saya sayang gitu. Itu langsung saya tegur. Orang-orang yang saya merasa bahwa saya dekat dengan mereka, langsung saya tegur. Ini riba loh, dosanya riba loh.
Tapi buat orang-orang yang represif, emang lo kayak udah paling bener aja, udah saya mundur kalau udah begitu. Saya mundur kalau udah di repress begitu ya. Sudah. Saya yang penting sudah mengingatkan. Jadi betul kan, tanggung jawab kita cuma sebatas mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ada ayat yang menyatakan juga, fadzakir in nafa'ati dzikra. Sesungguhnya ada manfaat di dalam pengingatan itu. Setidaknya kita punya pahala. Wallahu a'lam. Ya, syukran Dek. Silakan tadi Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa lagi? Waalaikumsalam. Ya udah, Waalaikumsalam. maaf Ya, agak putus-putus tadi udah kedengarannya. Eh, saya ya. mungkin mau nyambung tadi Ibu Dian ya sebelumnya yang mengingatkan pada anak kita yang sudah berkeluarga. Kebetulan kan anak saya yang perempuan ya. Eh, saya agak sedih sih karena saya mengingatkan habis itu justru mereka menarik diri gitu, Ude. Eh, seperti kayak apa ya? Ya mungkin tadi yang udah bilang kali ya, seperti kayak ah diingetin lagi gitu. Akhirnya saya juga mengambil sikap nggak mengingatkan lagi gitu. Nah, kalau seperti itu gimana, Ude? Misalkan kalau mungkin Jangan. kemudian kemudian kan tadi masih ya gitu mengingatkan. Kalau saya eh, sudah mengingatkan berulang kali, bahkan kalau misalkan karena Kiki kan juga masih berproses ya, saya mengingatkan juga mencoba untuk secara dekat dengan suaminya. Seperti misalkan saya ajak untuk kajian gitu. Iya, iya, tapi ya nggak dilakuin gitu ya. Anak-anaknya terutama saya lihat sudah sangat baik karena saya sendiri mendidik anak eh, dengan usia dini yang seperti cucu-cucu saya tuh beda gitu. Mereka sudah dari TK, playgroup malah ya. Razi sama Rin itu sudah tahu sholat bareng sama saya gitu. Nah, yang saya tanya sama Ude, kalau mereka menarik diri, apa yang harus saya lakuin gitu. Saya juga menjaga perasaan saya juga ya. Saya juga nggak mau habis itu hati saya tersakiti juga saya nggak mau gitu. Gitu. Nah, terus yang Ya, kedua tadi udah bilang ada orang yang memilih-milih ya, memilih-milih ustadz atau kajian. Saya saat ini memang saya seperti itu, jujur. Kalau saya merasa sepertinya saya agak susah nyelimet, aduh, saya kan ingin belajar ya, tapi kalau saya belum udah harus takut dengan segala dosa, dengan segala apa, akhirnya bikin saya jadi oh enggak. Saya memang rada memilih untuk mengikuti kajian. Kalau saya merasa nyaman, hati saya merasa nyaman, terus saya juga nyambung dengan ustadznya, saya akan terus ikuti. Tapi kalau enggak, memang saya enggak memaksakan diri. Begitu deh. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita berhenti, maka jalur amal hidayah, amal pahala kita hilang. Jadi tetaplah mengingatkan, tetaplah mendakwahi. Kalau toh bukan sebagai orang tua, katakanlah kita sebagai orang yang ingin mencari pahala dari dakwah. Yang saya bilang tadi, barang siapa mendapatkan hidayah dari dakwahmu, gitu. Nggak perlu nunggu orang, waduh, wanita terima kasih banget kalau nggak wanita yang ngajak saya ke pengajian ini saya nggak tahu deh, mungkin masih hilang, nggak bakal. Pasti ada orang lain yang Allah pilih. Gitu. Jadi tetaplah berdakwah, tetaplah mendoakan sehingga sampai titik darah yang terakhir bahasanya. Saya pernah punya sahabat sangat akrab, kemana-mana itu naik motor bareng saya, kemanapun dia minta diantar. Kok dari Tebet gitu, kok anterin ke UI? Oke, saya antar. Itu, tapi waktuku cuma 10 menit. Saya coba ya, Bismillah. Itu dia peluk saya kencang karena saya bawanya juga kencang.
Gitu. Waktu itu masih nggak peduli ada mahram bukan mahram apa nggak ada urusan. Pokoknya dia sangat dekat dengan saya udah kayak adik saya sendiri. Tapi ya namanya temen ya, adik kok dicium-ciumin gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya parah. Itu sampai hari terakhir dia 3 hari sebelum wafat itu saya sampai ngasih tahu sama dia, Nay, eh, namanya Isnari ini, saya panggilnya Nay. Nay, pakai jilbab lah. Kita nggak tahu loh kapan mati. Iya iya doain aja. Begitu adiknya ngabarin Mbak udah nggak ada, saya samperin, saya toyor pala mayit. Lu susah sih dikasih tahu. Itu orang ngeliatin saya noyor pala mayit. Ya. Saking saking deketnya saya sama sama beliau. Habis itu nangis saya peluk. Gitu. Karena waktu itu belum tahu konsep mahram, belum tahu dosa eh, berurusan dengan orang lain. Saya peluk, tapi setelah saya toyor, gitu. Suka susah sih dikasih tahu. Gitu. Tapi ya hidayah begitu. Mau sampai mati kalau memang belum waktunya Allah kasih nggak akan dikasih. Makasih deh. Wih, masya Allah. Oh, ini rupanya yang kecium tadi. Cium Jangan juga dimakan udah. sekarang, Bude. Jangan Istriku dimakan bikin sekarang, Bude. Tuh kan, Bude. istriku bikin kue tiaw, Masya Allah. kue goreng. Bikin ngiler nih udah nih. Iya, masya Allah. Udah kecium. Itu dibagi, Bude. Ya, itu dia. Ayo ditunggu keburu habis. Kalian bisa mampir ke sini. Tadi yang paling dekat nih kalau mau. Iya, insya Allah. Di sini habis ya. Jadi gitu Mbak. Kalau kita kepengen menyampaikan sesuatu, sampaikan saja. Yang penting urusan kita sama Allah selesai. Perkara Allah SWT kasih atau tidak. Seperti tadi surat 28 ayat 56 tadi. Innaka la yahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah hanya kepada yang Allah kehendaki. Buat sampai delewer inget apa kita ini ngomong sampai berbusa-busa gitu. Kalau emang Allah nggak kasih hidayah, nggak akan dikasih hidayah. Allah itu, gitu Mbak. Iya, tapi kan tetap sedih, Bude. Iya, nggak apa-apa, terus saja betul. Tenda dia jadi nanya, Jadi udah, assalamualaikum enggak? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan kita dalam pencarian hidayah itu beberapa ustadz nih misalnya gitu. Terus ada perbedaan pendapat atau perbedaan caranya lah ya. Yang satu pelan-pelan, misalnya yang satu saklek gitu. Ya, Nah, gimana cara kita menyikapinya? Ya, cara udah lah, pengalaman udah sendiri gimana dengan banyak asatidz itu udah. ya. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Saya melihat gini, prioritasnya kita belajar dulu yang namanya afdhalul aulawiyah. Skala prioritas. Yang prinsip yang nggak bisa tentang, udah nggak usah cari perbedaan. Ada yang beda tinggal. Akidah misalnya. Akidah kalau misalnya dia ngejelasinnya melintir-melintir, tinggal. Bukan dia ustadz saya. Saya nggak punya pemahaman seperti itu. Kita boleh minta. Yang prinsip. Gitu. Tapi untuk sekedar eh, menambahkan keimanan kita, menambahkan semangat kita, bahkan sampai hadis yang lemah sekalipun kita boleh pakai. Jadi pendapat saya biasanya ada 11 ustadz yang saya selalu tanya, share ke mereka. Ustadz, kalau ini persoalannya gimana? Jawabnya kan macam-macam tuh. Ada yang jawab, ada yang enggak, ada yang jawab setelahnya, ada yang kapan aja. Setelah itu saya coba simpulkan dari beberapa, oh lebih banyak yang berpihak kepada ini, oh yang ini enggak ini. Kalau taruhan dari 11 itu, saya cari yang paling banyak. Dan setelah itu saya nyaring juga. Ustadz yang saya jadikan sebagai rujukan ini, saya biasanya cek
apa istilahnya, kredibilitasnya. Dia ngomong sunnah tapi kukunya panjang. Saya anggap tuh omongan. Ngomong sunnah tapi ngerokok. Ngomong sunnah, sholat gak ke masjid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau para perawi hadis itu yang meludah ke kanan saja tidak dirawi hadisnya, lah saya berusaha untuk itu, mencari kemurnian pemahaman. Nah, kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya khilafiyah, khilaf panjang ulama itu panjang banget. Saya ketika belajar mustalah hadis, saya ketika belajar takhrijul hadis, saya berusaha untuk melihat sebagai sebuah keilmuan ya harus clear gitu. Maka ketika belajar sampai tahap ternyata setelah sholat witir itu ada loh sholat 2 rakaat yang dibolehkan sebagai penyempurna dari witir itu sendiri. Dan nanti ketemu sama ulama-ulama yang berpendapat bahwa witir itu sholat penutup. Nanti berantem tuh. Nah, bagaimana melihat itu? Berlapang dada, berluas hati ketika melihat dalilnya justru harus lebih kokoh. Contoh misalnya, ada hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar amalan. Tetapi sebagai sebuah semangat, boleh. Hadis ini mu'tabar. Coba, ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Siapa yang hari ini lebih baik, dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia celaka. Kalau hari ininya lebih buruk dari kemarin, maka dia merugi. Pernah dengar nggak? Pernah Benar. deh. Itu hadis lemah itu. Coba diamalin. Nggak bisa. Hari ini kita sholat 5 waktu. Besok mau berapa? Hari ini kita sedekah, katakanlah 10.000. Besok harus berapa? 2 tahun lagi harus berapa kalau setiap hari harus lebih baik? Nggak bisa diamalin. Karena hadisnya lemah. Gitu. Tapi sebagai sebuah semangat, wah bagus nih. Sekarang saya ngerjain yang wajibnya. Besok tambahin yang sunnah. Oh, kemarin yang sunnahnya sudah. Oh, tambahin sedekah. Tambahin baca Quran. Tambahin bantu orang. Tambahin, nah gitu. Gitu. Sehingga kita bisa punya alasan untuk, hadis lemah pun bisa digunakan sebagai landasan amalan, tapi sebagai penyemangat. Coba, kalau kita pernah dengar nggak? Makan ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Pernah dengar nggak hadis itu? Pernah. Iya, udah Oke, sering. itu bukan hadis. Kenyala setelah Itu bukan Dia hadis. bahasa ya, Dek. Bukan hadis. Nggak Itu peribahasa. makalahnya Kisra Persia. Maksudnya? Yang hadis itu Rasulullah SAW katakan sepertiga perut kita isi makanan, sepertiganya air, sepertiga udara. Itu hadis. Tapi artinya kalau kita pelajari dari beberapa perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, biasanya karena referensinya kurang banyak. Artinya gini, ada orang-orang yang menganggap bahwa Imam Syafi'i itu topnya udah, karena dia bikin apa namanya usul fikih itu setebal ini. Tapi kemudian perhatikan apa yang beliau nyatakan ketika beliau berhujah dengan apa yang datang dari beliau. Kalau ada yang lebih sahih dari apa yang aku katakan, gunakan hadis sahih itu dan lemparkan pendapatku di balik tembok. Dan hampir seluruh ulama-ulama mazhab, ijtihad yang mereka munculkan itu, kemudian pesannya sama. Jika ada yang lebih sahih dari apa yang datang dariku, tinggalkan pendapatku, gunakan pendapatnya Rasulullah SAW. Nah, ada orang menganggap Imam Syafi'i itu satu-satunya dan nggak terkalahkan, dan Imam Syafi'i itu pusat kebenaran, nggak mungkin dia salah. Nah kan jadi keliru. Akhirnya yang lain keliru semua, nggak gitu. Maka lapangkan dada, luaskan hati kalau bicara tentang sebuah persoalan. Selama itu sunnah, ada.
nggak usah ribut. Dan hal-hal yang nggak penting, saya ditanya tuh, Ustaz, menurut Ustaz gimana? Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa itu masih hidup nggak sekarang? Saya ketawa aja. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya silakan Bu. Kalau nggak ada, nggak usah. Artinya gini, iseng banget sih. Emang nambahin iman kita. Emang kenapa? Mau nyari-nyari Nabi Khidir buat dijadiin mantu? Atau mau ngapain gitu? Kalau memang nggak menambahkan keimanan kita kepada Allah, nggak menambah rasa takut kita kepada Allah, ya usah gitu. Ngapain diributin? Ini sama kayak Ustadz Ihsan Tanjung pernah ditanya soal ini malaikat Jibril kan udah pensiun, nabinya kan terakhir soal gitu. Katanya Ustadz Ihsan Tanjung, dibilang begini, malaikat Jibril itu ngumpulin besi segini-segini. Buat apa, Ustaz? Buat mukulin kepalanya orang yang nanya aneh-aneh gitu. Itu buat buat kita sebagai ngapain sih nanya begitu, nggak penting banget gitu. Gitu. Teh Nadia. Allah alam. Mbak Sari terakhir deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Waalaikumsalam Rina, warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Aljamari, dan Ustaz Khalis, serta semua. Hayakallah. Udah, tadi pas terkait dengan surat Yunus lagi pas pembahasan tuh, Nana tuh nemuin surat Yunus yang ayat 36, Ude. Boleh izin tanzim ya, Ude? Boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kalau dikaitkan dengan tadi hidayah yang terdiri dari 4, yaitu salah satunya insting dan indera, itu apakah bisa masuk dalam kategori itu, Ustadz? 3 saya. Jazakumullah khair. 3 saya. Iya, dari ada insting, indera, akal, Fitrah. agama. Fitrah. Oh, fitrah ya? Ya. Fitrah yang di keberapa, Ude? Yang kedua. Oh, yang kedua. Oh, bukan indera ya. Afwan. Aku coret bentar. Fitrah. Ya, dalam kaitannya dengan surat 10 ayat 36 itu, Ude. Jadi masuk ke insting atau ke fitrah, dugaan itu, Ude. Baik. Bismillah. Jazakumullah. Aneh belum lihat tafsirnya ini. Jadi dugaan ini lebih kepada anggapan yang sifatnya akli ya. Jadi mereka menduga seperti itu. Sejatinya kalau kita lihat dugaan itu dugaan yang salah ya. Karena digunakan untuk melawan kebenaran. Dan itu seperti halnya gini, kalau kita baca bagaimana dalam Alkitabnya orang Kristen, itu ada Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 1 pasal 6 ayat 25, itu menyatakan bahwa tentang seorang gadis, ketika tidak ada firman Tuhan tentang itu, maka menurut pendapatku, Paulus berpendapat di situ dia menganggap bahwa pendapat dia bisa disetarakan dengan firman Tuhan. Di ayat 40-nya, aku merasa aku mendapat roh Allah. Itu kan dugaan. Ya kalau roh Allah, kalau enggak, kalau jin, itu kesurupan gitu. Jadi ini dugaan yang sifatnya akliyah, yang kalau kemudian tidak dibimbing oleh iman, maka menjadi terjebak. Maka saya setuju dengan pendapatnya Plinius, seorang S2 di Kairo. Beliau membuat tesis bahwa manusia itu terdiri dari 3 karakter. Ada nafsu, ada akal, ada iman. Maka karakter tiap orang terbentuk dari bagaimana ini tersusun di dalam dirinya. Ada yang imannya menguasai akal, akalnya menguasai nafsu. Ada yang kebalik. Ada yang imannya dikuasai akal, akal dikuasai nafsu. Gitu. Yang lebih parah yang ini. Gitu.
Contoh sederhananya misalnya tahun 90 kita pernah ada movie tentang penjaga pantai. Seragamnya oranye semua. Main jam 9. Waktu itu RCTI pindah dari decoder ke siaran nasional. Maka itu jadi prime time jam 9 itu. Karena semua orang nonton. Yang lakinya nonton Pamela Sue Anderson, ya, Panang Semeluhe, yang perempuannya nonton Kodi sama itu. Karena perutnya kotak-kotak. David Hasselhoff kan begitu. Nah, ada yang tahu judulnya apa? Mau nyebut nanti dibilang, nah ketahuan. Nggak mau kemakan. Pokoknya depannya B. Tahu lah, itu Baywatch kan ya. Artinya kalau nafsunya kemudian mendorong, yuk nonton, bodinya keren-keren, maka akal menyatakan dia TV acaranya dibeli TV-nya buat apa? Ya buat nonton, akal sifatnya akliah. Tapi iman kemudian Allah ridho nggak? Nah di situ orang menjadi nonton atau nggak nonton itu tergantung bagaimana kendali, bagaimana iman mengatasi akal, akal mengatasi nafsu. Cari hidayah, jaga hidayah, syukur hidayah. Jazakumullah khair. Allah Barakallahu fikum. Masya Maka Allah. tarik balik. Barakallah. Udah jam 7 lebih nih kan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ustaz. Ngomong masih Mudah-mudahan hangat ya, kok dingin nggak enak. udah dingin ya. Udah. Masya Allah. Siap. Tabarakallah. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan inilah Ya Bu hidayah. Ida, Bu Ida kayak mau ngomong nih. Ini Ustaz, terima kasih Jazakallah khairan atas pencerahannya hari ini Pak. Baik, baik. Siap. Baik, alhamdulillah, dan saya jadi teringat sebuah hadis Nabi tadi yang mendalam khairin ya, palahu mislahnya. Dan barang siapa yang memberikan, jadi fasilitator kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana yang dia lakukan orang. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk mengajak orang lain untuk ngaji di MKI, karena itu bisa jadi lewat lisan kita atau cuma nge-share aja gitu, hal yang sederhana gitu kan, atau ngirim rekaman dari kajian ini menjadi menjadi salah satu wasilah untuk orang lain jadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian ilmu dari para guru kita. Inilah sebuah kenikmatan yang sungguh, nikmat hidayah itu dan nikmat paling agung sebenarnya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.